Ya, selamat malam rekan penulis pustirnews.com atau juga yang akan menjadi member baru atau menjadi anggota baru atau bergabung menjadi penulis di Pustir News. Hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau juga langkah-langkah bagaimana kita menulis di Pustir News. Nah, yang pertama tentu saja kita buka browser kita, kemudian kita masuk ke pustirnews.com atau Pustir News ya. Nah, di sini kita klik Pustir News, kemudian kita klik gabung, atau kalau Anda sudah bergabung, Anda langsung login di sini untuk memulai menulis. Nah, bagi yang belum, nanti bisa klik register, kemudian silahkan mendaftar ya. Ini mudah sekali, tidak ribet, hanya mengisi beberapa pertanyaan berkaitan dengan profil nanti ya, dan juga tentu saja username atau email dan password untuk nanti kita login. Nah, karena saya sudah buat akunnya, saya akan langsung ke login ya sebagai penulis. Ya, saya sudah berhasil masuk. Nah, teman-teman, ini ada tampilan sudah berubah ya. Jadi di atasnya sudah ada beberapa menu. Nah, menu yang kita akan gunakan adalah tanda plus di sini ya. Sementara kalau Anda mau mengedit profil ada di sini. Ya, ini ada edit profil, dan kalau juga mau logout setelah menulis gitu atau memposting tulisan Anda. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Tapi kita hanya masuk di post ya. Media ini, untuk media ini hanya gambar ya, gambar-gambar yang di posting gitu ya. Nah, kita nggak perlu ke sini karena kita mau menulis gitu ya. Kita posting tulisan. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Di bagian atas ini ada add new post. Nah, ini ada add title atau judul. Nggak usah ngeklik edit Elementor ya, ini karena Elementor ini untuk nanti tampilan di web, jadi ini nggak perlu, karena yang diperlukan adalah kita mengupload tulisan gitu ya. Di sini teman-teman kita bisa menulis. Setelah menuliskan judul ya, misalkan kita judulnya bersyukur untuk tahun baru gitu misalnya. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke lembar untuk kita menulis di sini, atau teman-teman juga bisa copy paste di sini. Misalkan menulisnya sudah di note atau di catatan, atau mungkin ada di Word juga, atau mungkin ada menyimpan di Drive dan seterusnya, tinggal di copy paste ke sini tulisannya. Kemudian kalau sudah kita tulis ya, saya tes ya, terima kasih Tuhan untuk penyertaan mau sepanjang tahun 2022. Nah, ini contoh saja. Nah, teman-teman bisa mengupload selain kita menulis juga untuk gambar juga kita bisa tambahkan, tetapi catatannya teman-teman menaruh gambarnya jangan di bagian awal ya,
artinya sebelum menulis gitu, tetapi setelah menulis gitu ya. Nah, nanti kenapa? Karena nanti bisa berbenturan dengan feature image yang akan kita taruh ya. Feature image itu fungsinya nanti untuk membuat tulisan kita ketika sudah diposting kemudian kita share, dia muncul gambar gitu ya. Jadi untuk menambahkan gambar mungkin setelah satu paragraf atau seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan gambar lewat add media. Nah, di sini ada gambar, tapi usahakan gambar adalah gambar orinya teman-teman gitu ya. Kita klik upload. Di sini kita kemudian memilih gambar yang akan kita postingkan gitu ya. Kita bisa pilih gambar-gambar di sini ya. Ada gambar yang bisa misalkan ini ya, kita upload saja. Ini gambar ini nanti akan tampil di tulisan kita ya ketika diposting. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal kita insert into post ya. Nah, sudah ada di sini. Nah, setelah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan tulisan ya, dan seterusnya gitu ya. Maaf ya, ini ke hapusnya. Jadi kalau bisa menambah tulisannya setelah kita selesai menulis saja ya, biar tidak ribet nantinya ya. Jadi kita bisa tambahkan tadi ya. Jadi kita bisa taruh posisi gambarnya itu di antara paragraf yang mana gitu ya, jadi lebih enak. Jadi usahakan tulis dulu selesai baru kita mengupload gambar. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah ya, di sini ada menu publish, tapi kita belum akan mempublish ya karena masih ada yang harus kita selesaikan ya. Nah, teman-teman, di sini kita tidak juga harus langsung mempublish apa yang kita tulis, tapi mungkin kita bisa menjadwalkannya kapan tulisan ini akan kita tayang. Misalkan saya mempublish tulisan yang nanti akan tayang di misalkan di tahun baru gitu ya, karena saya menuliskannya di bulan Desember gitu ya. Nah, bisa nanti kita atur jadwalnya itu di sini ya. Ini teman-teman, kita klik di publish immediately ya. Di sini kita bisa atur waktunya ya, tanggal, tahun, kemudian kita bisa atur di sini ininya dulu, bulan ya, atau langsung tanggal dan bulan di sini. Oke, kemudian jamnya kita mau atur jam berapa gitu kan. Nah, posting itu biasanya kita juga perlu timing juga ya. Karena kalau mempostingnya di jam-jam orang kerja atau apa mungkin kurang efektif ya. Jadi biasanya posting di saat pagi hari atau juga malam hari sebelum orang tidur, atau juga pas istirahat ya, apakah istirahat makan siang atau istirahat di sore gitu ya. Nah, bisa. Nah, baru bisa kita posting, kemudian kita bisa share, dan orang sedang meluangkan waktu untuk sembari istirahat, mungkin sambil makan, mereka buka handphone ya, jadi bisa membaca tulisan kita yang kita share ke mereka. Nah, itu salah satu yang perlu juga kita cermati. Nah, setelah itu karena saya tidak menggunakan schedule, saya langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu kategori. Nah, ini posisinya bisa diatur teman-teman. Kalau supaya kita lebih gampang bisa diatur ya, begini ya. Jadi ini kategori, tanda panah ini untuk mengatur posisi tools ini ya, ada di posisi yang mana gitu. Nah, ini kita klik saja tanda kecil di bawah sini. Nah, biasanya kalau nggak muncul ini karena belum terbuka saja, diklik saja, nah mulai terbuka ya. Karena kemarin ada yang bertanya, kok nggak muncul sih menu publishnya gitu kan. Nah, ternyata posisinya masih seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita klik di sini, dia akan muncul.
Nah, kemudian di sini kita lihat ada kategori. Ya, ada kategori. Silakan dipilih. Hanya karena di Putir ini saya memberikan kesempatan untuk semua teman-teman bisa menulis apa saja. Yang terpenting adalah tidak menyinggung masalah SARA dan hal-hal yang akan membuat konflik gitu ya. Jadi silahkan menulis di story ya, atau kalau Anda menulis berhubungan dengan budaya ya silahkan diklik budaya, tapi untuk yang lain-lain silahkan klik di story. Kecuali mereka teman-teman yang menulis tentang renungan ya, atau bahkan mungkin khotbah gitu ya, itu bisa klik di word time ya, atau sabda ini ya, firman gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang ingin menyampaikan renungan, ini untuk rohaniawan ya, ada pendeta dan mungkin juga anak-anak teologi ya, bisa masukkan di sini, ataupun yang lain gitu ya, romo juga boleh gitu ya di sini. Nah, setelah kita pilih, saya akan pilih ini saja ya, atau juga word time juga bisa ya, karena tadi topiknya mengenai bersyukur di tahun baru gitu ya. Nah, mungkin lebih cocoknya kita taruh di word time gitu ya, tapi bisa juga kita klik di story, terserah teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada feature image ya, ini gambar yang akan kita taruh ya. Nah, ini muncul tadi uploadan kita ya, karena tadi kita sudah ngupload satu dan ini sudah muncul. Jadi kalau ada yang baru yang ingin kita upload, kita bisa ngupload dari sini. Dan ini tinggal kita klik, kemudian di bawah ini tinggal kita tambahkan set featured image. Nah, ukuran daripada image-nya yang cocok nih berapa, nanti saya akan kasih tutorial berikutnya gitu ya. Tapi boleh juga saya nanti akan berikan ya, yaitu menggunakan Canva. Teman-teman pasti punya aplikasi Canva. Nah, di sana tinggal ditaruh ukuran, kemudian disiapkan di sana. Jadi tidak perlu crop gitu ya. Karena di media-media pasti punya ukurannya masing-masing ya untuk feature image gitu ya. Nah, jadi di Putir pun demikian, kita punya ukuran yang cocok untuk punya kita, dan ketika di share itu baik gitu ya, karena tidak terlalu besar filenya. Baik teman-teman, supaya ini nanti saya ganti saja yang nanti ketika diupload bisa muncul ya. Saya akan upload yang dari sini ya, yang sudah ada ya, misalkan ini ya, copy ini ya, ini karena ini ada di bawahnya ada tulisan Putir News. Ini maksudnya adalah bahwa foto atau gambar ini memang orisinil punya teman-teman yang sudah diuploadkan ke kita. Jadi bukan dari Google atau dari kita mengambil foto atau gambar di media yang menyiapkan foto gambar misalnya seperti itu. Jadi benar-benar ini adalah orisinil punya teman-teman dan dipostingkan di Putir News. Jadi saya akan memberikan tanda seperti ini sebagai tanda bahwa ini ori punya kita gitu ya. Jadi setelah itu kita bisa masuk ke sini ya. Maaf, ini kepencet ke bawah ya. Nah, kalau teman-teman belum yakin mau langsung posting, bisa lihat dulu previewnya ya. Sini seperti apa nanti tampilannya yang akan muncul gitu ya. Nah, seperti ini nanti teman-teman. Ini ada nama Anda sebagai penulis, ada tanggal, kemudian ada kategorinya. Nah, sini. Nah, ini ada post view-nya, nanti berapa pembacanya teman-teman. Nah, feature image yang kita pasang
akan secara otomatis dia ditaruh gambar paling atas sebelum tulisan kita setelah judul dan setelah keterangan-keterangan ini ya. Jadi itulah kenapa tadi saya mengatakan jangan menaruh tulisan di sebelum menaruh gambar sebelum tulisan, karena nanti bisa ada double gambar di sini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sederhana sekali ya, dan kita bisa kembali ke edit nih ya. Nah, ini ada tanda edit. Kita edit. Nah, seperti ini. Kalau sudah yakin, kita bisa langsung posting ya. Dan tampilannya seperti tadi itu teman-teman ya. Jadi kita posting saja ya. Ini sudah terpost ya, seperti ini. Nah, sini ada link ya. Link ini bisa kita buka juga, kita klik ya. Nah, ini tampilannya teman-teman. Nah, untuk share tinggal teman-teman klik bagian atas ini ya, akan muncul seperti ini. Nah, tanda ini atau tanda copy ini ya, kita tinggal klik ambil. Nah, setelah itu kita masuk ke WhatsApp ya, mungkin akan kita posting ya. Kita masuk ke WhatsApp. Nah, misalkan saya ke mana teman-teman mau share, seperti ini. Tinggal kita tempel. Nah, itu tadi teman-teman, ini foto yang tadi kita upload akan muncul. Nah, ukuran ini supaya bisa nampak di sini, nanti saya akan berikan tutorialnya. Seperti itu teman-teman. Ya, kita kembali ke tadi ya, bangun tadi. Nah, ini sudah terupload tulisan kita ya. Kita bisa lihat tadi kita di story ya. Nah, ini sudah muncul tulisan kita di bagian pertama ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di home juga, yaitu postingan terbaru ya. Muncul postingan terbaru ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau edit profil kita di sini ya, ya seperti ini. Nah, ini ada tampilan teman-teman. Di sini ada menu ya, ini menu di paling belakang ini, kita bisa klik. Nah, di sini bisa teman-teman edit tulisan-tulisan tadi. Tapi juga teman-teman bisa juga kalau misalkan tidak mau langsung ngeposting ya, kita draft dulu ya. Jadi mungkin kita baru dapat idenya setengah gitu ya, belum melanjutin dengan menambahkan paragraf yang lain gitu. Bisa di draft dulu, nanti bisa kita edit kapan waktu kita punya waktu gitu ya. Nah, ini kan kita klik all post, di sini akan muncul postingan-postingan kita ya, baik yang di draft maupun juga ini. Nah, kalau misalkan kita lupa misalkan dengan mencantumkan kategori gitu ya, kita bisa klik di quick edit tadi ya. Nah, ini untuk mengedit cepat saja, yaitu salah satunya mengganti atau mengklik untuk kategori gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung rubah juga gitu ya di sini teman-teman ya. Oke, di sini nanti kita bisa update dan secara otomatis akan terupdate ini kita. Nah, ini postingan saya ya. Kemudian setelah itu kita bisa yang lain ya. Ini ada beberapa nih, kita perlu ya, mungkin profilnya teman-teman kalau mau diganti nama, foto ya, yang tampil di dia nih bisa diganti di sini ya teman-teman nih, menggantinya gitu ya. Dan nih kalau kita mau ke home bisa diklik rumah nih ya. Jadi ini untuk melihat websitenya ya, atau ke home ya, seperti ini. Oke, bagi teman-teman yang belum, nanti bisa mendaftar yang ingin bergabung untuk menulis di Buhtir ya. Sekali lagi, Buhtir News ini memberi ruang bagi teman-teman yang mau belajar menulis
atau juga yang mungkin selama ini sudah mengikuti pelatihan, mengikuti seminar dan seterusnya, tetapi masih ragu menaruh di media karena mungkin juga di media tersebut ada penulis-penulis yang lebih senior, mungkin kita masih belum berani. Nah, di sini teman-teman silahkan belajar saja menaruh tulisan, nanti saya akan membantu mengedit supaya nanti bisa diposting dan teman-teman bisa belajar dan terus ya. Pengalaman saya begitu, teman-teman yang nggak berani setelah kita beberapa kali bantu gitu ya dengan mempostingnya, mereka mulai punya keberanian. Dan kiranya hadirnya Putih News ini memberi ruang yang baru buat teman-teman yang penulis pemula gitu ya, tetapi tidak menutup juga untuk penulis-penulis profesional yang bergabung. Dan di sini nanti akan ada juga sudah bergabung beberapa penulis-penulis yang memang selama ini yang menjadi masternya penulis itu ya. Oke, itu saja teman-teman tutorial saya pada kesempatan ini. Kiranya kita semua boleh semakin berkarya lebih ya. Terima kasih dan selamat malam. Saya akan log out ya.